Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan teman-teman sekalian. Pada pagi yang cerah ini, kami dari Fokus Grup 5 MPKPA akan mendiskusikan mengenai topik yang sedang hangat diperbincangkan di kalangan global, regional maupun domestik, yaitu tanggapan terhadap perang dagang Amerika Serikat versus China yang berdampak pada tarif impor Indonesia naik menjadi 32%. Pembahasan topik ini dipimpin oleh saya sendiri, Uyan Nabila, sebagai moderator, serta mengundang berbagai bintang tamu yang pakar di bidangnya. Baik, langsung saja kita panggilkan bersama berbagai pakar hebat, yaitu yang pertama ada Nabila Sintia Rahmat dan Kezia dari tim Pro. Dipersilahkan. Yang kedua ada Bapak Atalah dan Tita Anggil Jasmine dari tim Kontra. Dipersilakan. Langsung saja kita buka acara ini. Saat dua kekuatan ekonomi saling menekan, dunia harus siap bertahan. Gesekan dua raksasa ekonomi dunia bukan lagi sekadar perang tarif. Kebijakan proteksionisme Presiden Trump telah memicu gelombang efek domino. Tarif impor Indonesia melonjak drastis hingga 32%, memukul sektor industri dan berpotensi memicu inflasi. Di tengah ketidakpastian ini, bagaimana Indonesia harus merespons? Apakah kita cukup tangguh menghadapi perang dagang yang memakan korban? Pagi ini kita akan mendengar perspektif dua kubu, pro dan kontra dari 4 bintang tamu hingga menggali solusi yang kolaboratif. Baik, langsung saja kita masuk ke pertanyaan pertama. Bagaimana tanggapan kalian terhadap isu yang sedang panas ini, yaitu kebijakan Trump mengenai tarif impor ke Indonesia? Baik, terima kasih atas kesempatannya, Mbak Wian. Sebelumnya, selamat pagi saya ucapkan. Mengenai tanggapan terhadap kebijakan perang dagang Amerika kepada Indonesia, menurut saya itu suatu kebijakan yang menohok ya kepada Indonesia sendiri, melihat Indonesia itu telah melakukan kerjasama sedari lama dengan Amerika, begitupun juga kepada Cina. Jadi melihat dari kestrategisan hal tersebut, itu membuat Indonesia memang harus cermat dalam mengambil keputusan, kemudian tidak boleh terlihat miring ke salah satu pihak seperti itu. Melihat juga Cina dan Amerika itu termasuk investor terbesar ke Indonesia, menurut saya seperti itu. Kalau menurut saya dari perang dagang ini itu bisa berdampak positif ataupun negatif ya, tergantung bagaimana cara kita melihat celah dan juga peluang di antara perang dagang Cina dan AS ini. Baik, menurut sudut pandang kalian, melihat kondisi pergerakan pemerintah saat ini dan menanggapi pernyataan Bapak Presiden yang menyebut bahwa Indonesia bersifat netral dan Indonesia merupakan teman baik Amerika Serikat dan Cina, serta Indonesia ingin menjembatani hubungan antara Amerika Serikat dan Cina, bagaimana tanggapan kalian? Baik, mengenai hal tersebut, saya setuju ya terhadap pernyataannya Bapak Prabowo mengenai dia harus netral dan menjaga hubungan baik ke Amerika dan Cina. Kita tidak boleh terlihat bahwa kita itu pro ke salah satu kubu aja, kayak kita lebih terlihat pro ke kubu timur aja, yaitu Cina. Nanti ketika hal tersebut terjadi, maka kalau Amerika mendengar desas-desus tersebut, bisa saja nanti akan terjadi konflik yang lebih besar, dan justru Indonesia bisa ditekan lagi harga impor ekspornya, dan itu bisa berdampak kepada perekonomian bangsa kita sendiri. Jadi saya setuju terhadap perkataan Bapak Prabowo, melihat Amerika juga ikut andil banyak ya terhadap berbagai fasilitas maupun pemenuhan teknologi dan infrastruktur di Indonesia. Kalau yang saya lihat dari pernyataan Prabowo kemarin itu justru membuat bahwa Indonesia itu terlihat tunduk atau terlihat takut gitu pada negara lain. Padahal Indonesia itu juga memiliki power gitu kan. Kenapa? Padahal si Indonesia ini juga punya produk-produk yang bagus yang siap bersaing, dan juga sumber daya alam Indonesia itu melimpah. Indonesia sendiri bukan benar-benar tunduk ya, melainkan bermain aman di tengah situasi global saat ini. Kita tahu Indonesia itu sendiri juga menganut sistem perekonomian yang terbuka, di mana dia masih bergantung pada perdagangan global. Nah, banyak industri-industri di Indonesia seperti manufaktur masih membutuhkan bahan baku dan mesin impor, khususnya dari negara-negara maju seperti AS. Dan selain itu juga Indonesia dalam beberapa kasus juga menunjukkan
negosiasi yang terlihat lemah. Indonesia juga belum punya daya tawar yang cukup kuat terhadap negara-negara seperti AS atau Cina. Dan hal tersebutlah yang membuat Indonesia seolah tidak punya banyak pilihan dan ya, menyesuaikan diri saja dengan perubahan tarif yang ada saat ini. Indonesia juga masih bergantung juga pada investasi asing langsung, dan salah satu investor terbesar Indonesia juga adalah AS. Jadi menurut kami juga setuju untuk menjaga hubungan yang harmonis dengan AS maupun China. Ya, kalau di sini menurut saya memang kebijakan yang diberikan oleh AS ini dapat menjadi tantangan, tetapi kita tidak bisa menganggapnya sebagai ancaman yang besar ya bagi Indonesia. Karena di sini kita dapat ketahui bahwa AS bukanlah investor utama di Indonesia. Nah, hal tersebut dapat membuat bahwa Indonesia tidak perlu takut untuk memutus hubungannya dengan AS karena masih ada investor lain di atas AS. Nah, di sini Indonesia dapat menjadi pemicu bagi Indonesia untuk memperkuat hubungan dagangnya dengan negara lain dan memperkuat kemandirian ekonominya. Baik, selanjutnya, kalau pemutusan hubungan atau mengurangi pasokan Indonesia ke Amerika terjadi, apa dampaknya kepada sustainability perekonomian Indonesia? Kalau misalnya dilihat dari peningkatannya yang awalnya 10% menjadi 32% itu pasti akan berdampak kepada para pengekspor kita yang keuntungan mereka terus menjadi lebih minim. Jadi dengan kata lain, pengekspor kita tuh kerjasama Indonesia dan AS itu sudah kurang menguntungkan gitu ya. Jadi akan lebih baik kalau misalnya kita meningkatkan peluang pasar kita itu ke negara-negara koalisi besar Cina gitu loh, daripada kita harus berpatokan sama AS gitu. Mungkin kalau pendapatnya seperti itu tidak bisa ya Pak, mengingat bahwa Indonesia dan para wirausahanya juga butuh sasaran target ke internasional, terutama kepada pasar global di Amerika, mengingat juga Amerika itu termasuk kepada negara perekonomian terkuat di dunia. Jadi kalau misalnya kita putus wirausaha kita untuk ke sana atau mengimpor ke sana, maka itu juga akan berdampak kepada sasaran target mereka. Konsumen mereka yang sudah banyak di Amerika itu jadinya nanti terpotong gitu. Jadi bukan hanya soal keuntungan aja, tapi lebih ke perluasan target-target dari wirausaha lokal sendiri. Melihat juga Amerika itu kan banyak ekspor dari kita soal gandum sama kedelai ya, karena itu kan jadi bahan pokok ya di sana. Nah jadi itu kan banyak dari petani-petani Indonesia impor ke sana. Nah jadi walaupun mungkin tarif impor ini dinaikkan, tetapi kan sekarang presiden dan pemerintahan dari menteri-menteri terkait kayak Menteri Perekonomian Bapak Herlangga Hartarto itu sudah datang ke Amerika untuk melakukan negosiasi. Jadi mungkin cara terbaiknya adalah melalui negosiasi, bukan diputus impor kita dari pengusaha lokal seperti itu. Ya, mengingat dan sebelumnya bahwa AS sendiri bukan investor terbesar dari Indonesia, dan kemudian di sini dapat kita ketahui bahwa Indonesia sudah bergabung ke dalam keanggotaan BRICS, di mana dalam keanggotaan BRICS ini sudah tergabung juga negara Cina. Di sini kita dapat melihat bahwa Cina juga sedang mengalami kerugian yang sangat besar dari kebijakan yang diberikan oleh AS itu tersendiri. Nah, dari hal ini kita dapat melihat peluang bahwa Cina kemungkinan akan mengalihkan fokus dagangnya ke dalam negara-negara BRICS. Nah, dari sini kita dapat peluang bahwa Indonesia dapat meningkatkan hubungan dagangnya dengan negara-negara keanggotaan BRICS, terutama negara Cina. Oke, meskipun kita sudah bergabung sama BRICS, bukan berarti kita harus memutus hubungan dengan AS, karena pasar keuangan global di dunia juga masih didominasi oleh dolar. Meskipun kita tahu BRICS sedang mengembangkan mata uang alternatif ya, mata uang bersama untuk transaksi mereka, tetap aja dolar masih menjadi mata uang dominan global. Kalau sampai hubungan kita dengan AS memburuk, akses pembiayaan Indonesia ke dunia akan bisa jadi lebih mahal ataupun terbatas. Namun terkait kenaikan impor saat ini belum perlu kita khawatirkan lebih lanjut lagi, karena sudah dijelaskan tadi Indonesia juga sedang mengajukan pertemuan untuk negosiasi kembali dengan si AS.
Baik, melihat sudah ada permintaan dari Bapak Presiden langsung soal negosiasi ke Amerika mengenai tarif impor, menurut kalian bagaimana strategi yang seharusnya pemerintah susun untuk menjaga kestabilan perekonomian bangsa? Kalau menurut saya sendiri, kalau misalnya Indonesia itu pengen berkembang, kita tuh harus berani mengambil resiko. Contohnya negara tetangga kita, Vietnam. Mereka tuh sudah berencana menghapus tarif ekspor mereka dan diubah menjadi 0%. Jadi dengan resiko yang mereka ambil itu, perkembangan negara mereka tuh justru lebih pesat daripada Indonesia saat ini. Kalau menurut kami, justru kalau tarifnya dinolkan itu bisa aja membunuh industri lokal kita. Contohnya misalkan Vietnam tadi, itu kan berarti banyak masukan ya, tapi tetap industri lokal mereka juga gagal bersaing dalam perdagangan yang lainnya gitu. Dan selain itu juga kan tarif itu kan juga untuk alat diplomasi dagang ya. Jadi kalau negara A memberikan tarif kenaikan ke kita juga bisa kasih balasan berupa tarif tersebut gitu. Dan terakhir yang perlu kita tahu juga, tarif sendiri kan adalah sumber pendapatan negara. Kalau contohnya bea masuk itu sumber pajak non migas yang penting. Kalau tarif dinolkan begitu saja, pendapatan negara bisa turun, yang akan berimbas pada anggaran negara untuk subsidi, untuk infrastruktur juga akan berdampak gitu. Baik, saya izin menambahkan juga dari pernyataan Kezia, betul kalau misalnya tarif ekspor dinolkan ya, seperti Vietnam, memang benar barang-barang Vietnam itu income-nya jadi lumayan cukup banyak dari perusahaan-perusahaan asing tersebut, tetapi perlu kita lihat juga di background-nya, aslinya di kenyataannya justru produk-produk lokal Vietnam itu jadi kalah bersaing sama produk-produk dari asing, mengingat harga yang dijual itu pasti kan kurang lebih mirip ya sama harga produksi lokal mereka sendiri. Nah, maka dari itu jadi karena harganya mirip, kualitasnya juga kurang lebih sama, misalnya penjualan tas gitu, jadi itu membuat UMKM ataupun wirausaha lokal dari Vietnam itu dia malah mati gitu, dia cuma menjual barang-barang dari hasil impor dari luar aja gitu, mengingat bahwa berarti kalau hal tersebut terjadi ya terus-menerus terjadi, berarti efeknya ke negara itu juga buruk, dia dapat uang banyak tetapi dia tidak bisa menghasilkan. Beda lagi sama strategi Indonesia sekarang. Kemarin juga sudah ada di berita diinfokan oleh perwakilan pers media dari pemerintah Gedung Putih Indonesia, itu dia mengatakan bahwa Indonesia itu telah melakukan beberapa strategi dalam menghadapi perang dagang ini. Salah satunya adalah melalui hilirisasi pembangunan nikel sumber daya alam, di mana Indonesia itu bukan lagi jadi menerima doang bahan dari luar, tetapi Indonesia itu memproduksi nikel ini untuk diubah menjadi bahan baku baterai untuk motor listrik sama mobil listrik. Nah, inilah yang dilakukan Indonesia. Dia bukan hanya mengkonsumsi dari luar, tetapi dia menciptakan sesuatu yang nantinya bisa dijual lagi keluar gitu. Nggak kayak Vietnam ya, dia jadi kalah usaha-usaha di dalam negerinya itu sendiri gitu. Mengingat juga strategi lain dari pemerintah yaitu adalah meningkatkan daya jual dari barang-barang hasil produksi lokalnya seperti itu. Ya, kalau untuk meningkatkan daya beli itu menurut saya itu agak sulit ya, karena saat ini Indonesia sedang mengalami penurunan daya beli dikarenakan melemahnya rupiah. Jadi masyarakat yang terutama dalam memiliki penghasilan rendah itu akan lebih menghemat pengeluaran pokoknya mereka. Nah, hal tersebut membuat saya berpikir bahwa jika meningkatkan daya beli Indonesia itu sangat sulit. Baik, dilihat dari pembahasan strategi dari kedua kubu, mungkin sekarang boleh disebutkan solusi dari kalian untuk mengatasi permasalahan ini. Baik, terima kasih Mbak Wian atas pertanyaannya. Mungkin ini pertanyaan penutup ya mengenai solusi. Mungkin saya izin menanggapi pernyataan Tita terlebih dahulu Mbak Tita terhadap daya beli ya. Memang daya beli itu sekarang turun karena balik lagi ke pembiayaan, pengeluaran dan pemasukan dari rakyat Indonesia sendiri. Tetapi bisa kita lihat bahwa sekarang produksi lokal itu dia
pusat dari target-target pasarnya itu makin luas karena ada media sosial, kemudian influencer juga mulai menggerakkan bahwa kita itu pakai produk-produk lokal. Contohnya produk lokal yang sekarang lagi famous di dunia, di Indonesia yaitu ada Le Castino, itu tas, brand tas itu mungkin beberapa remaja-remaja tahu ya dan pakai, dan ada merek juga Mosdom itu juga asli dari Indonesia, dan itu gak kalah saing sama dari brand-brand luar karena harganya terjangkau. Terus banyak orang-orang di Indonesia sekarang itu lebih mengapresiasi hasil dari dalamnya sendiri. Salah satu juga tas Doa yang rajutan itu juga dari Indonesia. Jadi mungkin solusi dari kami tim Pro adalah Indonesia itu memang harus cermat dalam mengambil keputusan untuk kedepannya, melihat dari perang dagang antara Cina dan Amerika itu bisa berdampak nanti kepada Indonesia. Jadi satu langkah yang akan menjadi pilihan oleh pemerintah itu mungkin akan berdampak kepada 1 juta, 2 juta, 3 juta orang yang ada di Indonesia. Selanjutnya dari kita sebagai masyarakat, solusinya adalah mulailah konsumsi atau menggunakan produk-produk lokal, di mana para influencer kita, para artis, para selebgram itu sudah mulai mempromosikan mengenai produksi barang-barang lokal. Jadi marilah kita tingkatkan bersama untuk kemajuan perekonomian dan kesejahteraan Indonesia. Ya, kembali lagi bahwa masyarakat saat ini tuh belum bisa mengambil langkah yang signifikan untuk solusinya ya. Jadi langkah lebih baiknya karena kita menunggu antara pertemuan si Trump dan Prabowo ini. Terima kasih kepada para bintang tamu atas pendapatnya. Baik, kita tunggu langkah pemerintah berikutnya agar sistem perekonomian negara kita tetap stabil. Sebelum mengakhiri diskusi pagi ini, izinkan saya menyimpulkan benang merah dari perdebatan seru kita. Ketika dua gajah bertarung, rumputlah yang terinjak. Indonesia sebagai rumput dalam konflik antara AS Cina tak boleh hanya pasrah. Dari para narasumber kita sepakat, netralitas bukan berarti diam, tapi gesit merangkai strategi. Pertama, diplomasi ekonomi harus jadi senjata utama, bukan hanya negosiasi tarif, tapi juga memperkuat posisi tawar melalui kerjasama regional. Kedua, darurat diversifikasi pasar ekspor untuk mengurangi ketergantungan pada AS. Ketiga, percepat substitusi impor dengan dukungan riset dan teknologi dalam negeri. Kepada para hadirin, mari kita akhiri dengan refleksi. Ekonomi kita bukan sekedar angka 32%, tapi nyawa jutaan rakyat. Perang dagang ini adalah ujian. Apakah kita hanya jadi penonton atau pemain yang berani cetak jalur sendiri? Terima kasih kepada keempat bintang tamu yang telah membagikan perspektif tajam. Untuk audiens dimanapun, jangan berhenti kritis, karena kedaulatan ekonomi dimulai dari kesadaran kita bersama. Indonesia mungkin tak bisa menghentikan badai, tapi kita pasti bisa memperkuat kapal. Sekian dari kami, Fokus Group 5 YPKTA. Selamat beraktivitas, tetap semangat menyongsong hari esok yang lebih bersemangat dan lebih berdaulat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Universitas Indonesia, Veritas, Probitas, Justisia.